Selamat datang di Libya Channel 1784. Di akhir tahun 2022 ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penggemar cerita novel ini, karena kami masih dalam taraf belajar. Untuk itu mohon komennya agar kami bisa lebih baik dalam upload video ini. Libya Channel mengingatkan kembali, yang belum paham tentang membuka cerita novel ini. Untuk melihat judul-judul yang disajikan dalam channel ini, maka klik profil Libya Channel 1784, maka akan muncul tulisan berderet di atas, beranda, video, playlist, komunitas, channel, pilih tulisan playlist dan klik, hingga muncul sederetan judul-judul cerita novel. Pilih salah satu judul tersebut. Dalam judul ada beberapa episode hingga saat ini masih bersambung, belum ada yang tamat. Sekian informasi sekilas, semoga bermanfaat bagi para pembaca pemula. Salah hilaf mohon maaf. Selamat menonton dan mendengarkan cerita ini. Go for watching. RSMM 137. Hei, woi, sabar Tuan Wong. Biarkan aku menyelesaikan apa yang menjadi urusannya dulu. Dan aku berjanji kalau memang tidak bisa diajak kerjasama dengan baik, kamu silakan melakukan apa yang kamu inginkan untuk kamu lakukan. Aku sudah tidak peduli lagi dan aku tidak mau tanggung jawab. Aku juga sadar kalau kamu seorang mafia, jadi kamu akan menyelesaikannya pasti dengan kekerasan. Persetan dengan itu semua. Dia tidak akan mungkin mengaku. Aku yakin dia adalah anak buah dari Hunter Death. Kalau kamu mendapati anak buah dari mereka, maka yakinlah bahwa mereka tidak akan mungkin berbicara satu jengkal pun. Jadi lebih baik kita bunuh dia sekarang. Aku tidak mau ada resiko keluar dari tempat ini. Kamu kan tahu ini adalah pulau pribadi dan jalannya pun sangat rahasia. Bisa jadi kalau mereka mengetahui apa yang sudah kita lakukan tadi, pasti mereka akan bisa menerobos tempat ini dengan sangat mudah dan aku tidak mau itu terjadi. Ini bisa membahayakan orang-orangku lebih lagi. Ingat bro, aku sudah kehilangan banyak orang-orangku yang terbaik, jadi aku tidak mau mengambil resiko. Bantah Tuan Wong. Ketika mereka sudah mengetahui siapa pengkhianatnya, maka akan terlebih baik kalau langsung dibunuh saja. Percuma melakukan persekongkolan dengan pengkhianat. Karena pengkhianat adalah tetap pengkhianat. Tuan Wong takut kalau sampai dirinya dan organisasi dunia hitam miliknya malah menjadi tumbal dari kerjasama dengan pengkhianat macam seperti perawat itu. Valen pun menyadari bahwa perawat yang sudah tertangkap basah itu sekarang malah menjadi sangat buas. Percuma bekerja sama atau mengorek keterangan dari orang semacam itu. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Tuan Wong bahwa orang seperti ini sudah dicuci otaknya, sehingga percuma untuk mengajak bekerja sama dengan orang-orang seperti ini karena bisa jadi malah kitanya kan dijebak. Baiklah, terserah padamu sajalah. Karena aku pikir juga seperti itu. Tapi apakah kita perlu untuk juga mengawasi orang-orang lain yang mungkin saat ini bekerja dengan kita tapi ternyata mereka adalah mata-mata? Sejujurnya Valen sudah merasa trauma, jadi menganggap bahwa semua orang yang bukan pengawal adalah orang-orang yang bisa jadi disusupi oleh orang-orang yang menjadi mata-mata dari Hunter Death atau dari pihak pamannya. Biar anak buah aku akan menghabisi orang ini dulu. Baru nanti aku akan menjelaskan kan bagaimana cara kita menyapu bersih mata-mata yang ada di pihak kita. Ingat, pakaian dan bawaan semua yang menjadi milik orang ini harus dibakar habis. Bisa jadi mereka menyelundupkan chip atau alat penyadap atau pulpen recording atau apapun itu bentuknya. Jangan lupa barang-barang milik anak buah kamu. Baik pengawal maupun perawat, juga baju-baju milik kamu yang kamu bawa dari rumah tadi harus dimusnahkan.
kata Tuan Wong dengan maksud untuk membersihkan semua peralatan-peralatan yang bisa jadi diselundupkan oleh mata-mata. Pengawal kepercayaan dari Tuan Wong langsung membawa perawat yang sudah diborgol untuk segera dilenyapkan. Tentu saja perawat itu tidak serta-merta mau mengikuti keinginan dari pengawal kepercayaan Tuan Wong itu. Wanita itu berteriak dan juga memberontak karena tidak mau dihabisi oleh Tuan Wong. Dia juga berteriak-teriak dan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi pengawal Tuan Wong itu tidak memperdulikan perkataan dari wanita itu. Mereka lantas memasukkan wanita itu ke dalam ruangan eksekusi agar apa yang dilakukan oleh pengawal Tuan Wong itu tidak diketahui oleh orang-orang lain. Suara ribut yang tadinya keluar dari ruangan eksekusi berubah mendadak tenang. Lalu sejurus kemudian, pengawal kepercayaan Tuan Wong itu keluar sambil menganggukkan kepalanya kepada Tuan Wong, lalu membawa jasad wanita itu ke lautan lepas agar mereka bisa menghilangkan jejaknya. Peristiwa itu disaksikan oleh Valen, Revan, dan juga ayah Willy. Mereka tidak menaruh rasa iba sedikit pun kepada wanita yang baru saja dieksekusi oleh pengawal Tuan Wong. Karena akibat perbuatan wanita itu, keluarga Valen hampir saja celaka, dan orang-orang kepercayaan Tuan Wong juga banyak yang meninggal. Valen yakin penyusupan itu sudah terjadi ketika dia mencari babysitter untuk kedua anaknya. Memang proses pencarian babysitter itu dilakukan oleh Revan, tapi biasanya Revan ini sangat teliti dan hati-hati. Mungkin memang karena orang yang dihadapi oleh Valen ini sangat berpengalaman di bidangnya. Setelah itu Tuan Wong langsung mengajak mereka bertiga untuk duduk bersama membahas langkah selanjutnya. Tuan Wong memerintahkan pengawalnya untuk melakukan penyisiran di areal pribadi di dalam rumah yang digunakan untuk tempat beristirahat keluarga Valen dan juga dirinya. Ini merupakan langkah selanjutnya yang diambil oleh Tuan Wong untuk membersihkan areal yang sudah dipakai oleh perawat tersebut. Pengawal Tuan Wong membawa sebuah alat yang bentuknya seperti pencari logam. Mereka masuk ke dalam kamar yang seyogyanya tadi akan dipakai untuk tempat tidur sang perawat. Perawat yang tadinya juga diinterogasi tampak ketakutan ketika melihat pengawal Tuan Wong kembali masuk ke dalam kamar tempat mereka tinggal. Pengawal Tuan Wong langsung menyuruh perawat itu keluar. Mereka dengan menggunakan alat yang seperti alat deteksi logam menyisir area kamar tersebut. Bunyi bip bip bip. Pertanda ada logam tertentu yang mencurigakan berada di dalam kamar tersebut. Padahal sebelum dipakai oleh mereka kamar itu sudah benar-benar dibersihkan oleh pengawal-pengawal Tuan Wong. Bukan hanya kamar itu saja tapi semua kamar yang dipakai itu bebas dari penyadap dan juga alat-alat yang berbahaya. Ini yang membuat pengawal langsung menghubungi Tuan Wong dan yang lainnya, yang masih berada di ruangan meeting. Rapat pun terhenti saat pengawal masuk ke dalam ruangan meeting. Tuan Wong tahu bahwa pasti ada yang tidak beres di dalam kamar perawat yang digeledah oleh pengawal-pengawalnya. Ada apa? Tanyanya dengan nada ketus. Tentu saja dia merasa terganggu karena dia lagi memikirkan cara-cara selanjutnya untuk bisa menangkap Hunter Death maupun Billy juga Alicia. Tapi dia juga sadar bahwa pengawalnya tidak mungkin menerobos masuk begitu saja kalau tidak ada sesuatu yang penting. Maka dia menghentikan perbincangannya dengan Valen dan kawan-kawan. Lalu menaruh perhatiannya kepada kepala pengawal yang baru saja ia suruh untuk menggeledah kamar perawat yang dipakai. RSMM 138. Hai readers. Iya. Tanya Meruong dengan nada ketus. Tuan, kamar dalam kondisi tidak aman. Ada berapa penyadap yang kamu temukan? Banyak. Kita minta izin untuk menyisir kamar yang lain. Katanya dengan nada terbata. Ia tahu sebentar lagi pasti Meruong meledak dalam amarah. Apa?
Maaf Tuan. Kami harus memastikan kalau tempat itu bersih. Kami khawatir kalau tempat itu tidak aman, itu juga akan mempengaruhi kondisi keamanan tempat kita. Kata pengawal yang memberikan info kepada Tuan Wong mengenai penyisiran di kamar perawat itu. Laksanakan. Lebih baik kita beritahu istrimu, supaya nanti dia tidak akan kaget kalau pengawal-pengawalku menyisir ke kamar-kamar tidur. Kata Tuan Wong sambil bergegas keluar dari ruang tempat mereka berbincang tadi. Revan, Valen, dan juga ayah Willy tidak tinggal diam. Mereka juga turut memeriksa barang bawaan yang sudah disiapkan oleh para perawat di juga pengawal. Kalau pengawal sih mereka tidak terlalu khawatir. Pengawal-pengawal mereka itu adalah pengawal yang terpilih dan benar-benar setia. Orang-orang baru di jajaran orang yang diajak oleh Valen hanyalah para perawat. Termasuk perawat ayah Willy. Kita interogasi perawat Liam dan Lios dan juga perawat ayah. Usul Revan dengan nada tegas. Ia takut kalau seandainya di antara perawat itu masih ada mata-mata yang disusupkan oleh Paman Valen. Musnahkan dulu semua alat penyadap yang kalian temukan di kamar perawatan, kemudian kita akan menyisir kamar-kamar yang lain sekalian juga kamar utama yang aku miliki. Kata Tuan Wong sambil bergegas mengikuti anak buahnya yang membawa alat deteksi untuk penyadap. Sedangkan Valen langsung ke kamar anak-anaknya di mana Anindya berada di sana. Valen langsung aja mengajak semuanya untuk keluar dari kamar supaya pengawal-pengawal milik Tuan Wong bisa segera menyisir kamar dan juga tempat yang dipakai oleh Valen dan juga yang lainnya. Ternyata setelah disisir satu persatu anak buah dari Tuan Wong hanya menemukan alat penyadap di ruang perawat itu saja. Berarti perawat itu tadi belum sempat untuk menyebarkan alat-alat penyadap di tempat-tempat lain. Tuan Wong, tapi kami masih curiga dengan lorong yang kita lewati sebelum sampai ke pulau ini. Bisa jadi mereka menaruh alat-alat penyadap supaya orang bisa menangkap sinyal dari tempat ini kemudian mengetahui bahwa mereka terakhir kali ada di tempat ini. Kata pengawal itu yang kemudian membuat Tuan Wong berpikir keras. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh pengawalnya itu ada benarnya. Lerawat itu tadi kemungkinan sudah menaruh alat penyadap di perjalanan mereka untuk sampai di pulau pribadi, bahkan mungkin di pintu depan lorong itu. Dan bisa jadi perawat itu menaruh sesuatu di sana supaya ditemukan oleh pihak Hunter Death. Pihak Hunter Death itu sangat kuat karena mereka memiliki peralatan yang canggih dan super modern. Bisa jadi mereka menaruh alat yang bisa memberikan sinyal di mana mereka terakhir berada. Maka pemikiran pengawal ini bisa jadi benar. Tuan Wong langsung segera menyuruh pengawalnya untuk menyisir lorong rahasia rumah besarnya dan juga pintu depan lorong yang menghubungkan antara lorong rahasia dan juga pulau pribadinya. Tuan Wong sangat geram dengan perawat tadi. Untung saja pengawalnya sangat cerdas dan bisa menemukan mata-mata itu. Kalau tidak, bisa-bisa mereka semua habis di tangan Hunter Death. Paman Bill memang sangat luar biasa, dia menyewa pembunuh bayaran yang sangat tangguh. Untung saja Mr. Wong memiliki peralatan yang mumpuni untuk menangkal penyadapan dan juga untuk menangkal orang yang ingin menghubungi dunia luar dari pulau pribadinya. Kalau begitu segera kamu menyisir daerah lorong rahasia sampai ke rumah besar, jangan lupakan pintu dan juga areal pantai, kemungkinan dia menaruh atau membuang sesuatu di sana yang bisa menjadi tanda ataupun penyadap atau spyware yang digunakan untuk Hunter Death memantau pulau ini. Kata Tuan Wong dengan nada memerintah. Kamu selidiki sekalian pengawal dan juga perawat yang dibawa oleh Tuan Valen. Bisa jadi mereka juga penyusup. Lanjut, kata Tuan Wong di hadapan Revan dan juga ayah Billy karena Valen sedang menyusul Anindya di dalam kamar. Sebetulnya kamar tempat Anindya masuk tadi sudah disisir oleh keamanan dari Tuan Wong.
Dan mereka juga sudah mengeluarkan alat penyadap yang ada di dalam ruangan itu. Jadi ruangan yang dipakai oleh Anindya sudah bersih dari alat-alat penyadap. Kalau para pengawal, aku bisa jamin 100% mereka adalah orang-orang yang setia dan sudah melewati beberapa peristiwa sebelum mereka ikut di dalam pelarian ini. Jadi untuk para pengawal aku bisa jamin, tetapi memang kalau untuk perawat ayah Billy dan juga perawat dari anaknya Valen itu adalah orang-orang baru yang ikut dalam perjalanan ini. Kata Revan dengan nada tegas. Memang dia juga sudah merasa kecolongan saat mengetahui bahwa salah satu perawat dari keponakannya itu adalah mata-mata yang disusupkan oleh Hunter Death suruhan dari Paman Bill. Oke, kalau begitu kita bisa skip untuk pengawal-pengawal yang dibawa oleh Tuan Valen. Kamu hanya memfokuskan pada 2 orang itu saja, perawat dari anaknya dan juga perawat dari ayahnya. Kata Tuan Wong memberikan instruksi kepada kepala pengawal yang mengawal seluruh penyisiran terhadap alat-alat penyadap dan juga kemungkinan-kemungkinan bahwa ada mata-mata yang menyusup di sana. Saya sudah memerintahkan beberapa pengawal kita untuk menyisir bagian luar bagian areal pantai dan juga bagian pintu depan lorong yang menghubungkan antara rumah besar dan juga pulau pribadi, sedangkan lorong sampai ke rumah besar akan diselidiki dan juga disisir oleh pengawal kita yang berada di rumah besar. Memang kami juga menaruh curiga untuk di areal depan rumah besar juga karena bisa jadi pihak perawat tadi sudah melemparkan sesuatu di depan pagar maupun di rumah besar. Kalau perlu kita benar-benar harus membereskan dari awal mula perjalanan kita supaya tidak ada jejak yang mengarah ke tempat ini. Kata kepala pengawal itu dengan nada hormat sekaligus kemudian pergi keluar untuk memantau pengawal-pengawal lain yang sudah turun ke areal pantai dan juga ke area lorong rahasia. Kata Tuan Wong sambil mengajak tamunya untuk duduk di areal ruang makan. Di sana sudah disediakan makanan yang dimasak langsung oleh pengawal-pengawal terpercaya dari Tuan Wong. Mereka memang sangat berhati-hati untuk masalah makanan dan juga alat-alat penyadap. Lalu di mana Tuan Valen berada, kok tidak ada di sini? Tanya Tuan Wong yang mengedarkan pandangannya ke seluruh tempat itu dan tidak menemukan Valen di sana. Dia lagi memeriksa istrinya apakah ikut disadap atau tidak. Sahut Revan dengan nada kesal, sedangkan ayah Willy hanya tersenyum-senyum saja. Hah? Apakah istrinya itu juga dipasangi alat penyadap oleh Hunter Death? Tanya Mr. Wong dengan nada bingung. Kamu soalnya belum punya istri. Jadi belum tahu bahwa sang istri itu biasanya dibawain penyadap di tubuhnya. Kata Revan sambil terkekeh geli melihat reaksi dari Tuan Wong yang masih kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Revan tadi. Dasar Revan geblek. Udah jangan diurusin apa yang dikatakan oleh Revan, itu semua hanya buah dari kelakuannya yang konyol. Kata ayah Willy sambil menoyor kepala anak angkatnya yang suka mengganggu dan bersikap usil itu. Tuan Wong hanya tersenyum simpul ketika sadar apa yang dimaksud oleh Revan. Sementara itu di dalam kamar Valen membantu Anindya yang sedang menyusui kedua anaknya. Karena perawat dari Liam dan Lios sedang diinterogasi oleh pengawal Tuan Wong dan yang satunya udah dilenyapkan oleh Valen, maka Anin harus mengurus kedua buah hatinya seorang diri. Sayang, kamu kecapean ya? Tanya Valen dengan rasa memuja. Melihat wajah Anindya yang keletihan membuat Valen menjadi iba. Apalagi harus mengurus kedua buah hatinya yang kalau minum ASI mesti bersamaan. Ini saja Valen harus turut menggendongkan salah satu dari anaknya supaya tidak rewel saat Anindya menyusui yang satunya. Karena harus mengerjakan semuanya sendiri, maka Anindya belum sempat memanasi botol susu yang berisi ASI perahannya yang diambil dari freezer. Gak apa-apa mas. Kalau aku itu yang paling penting adalah kalian semua selamat, masalah kecapean bagi seorang wanita itu sudah biasa.
Lalu gimana dengan perawat yang satunya, apakah dia juga termasuk mata-mata yang dimasukkan oleh paman kamu? Tanya Anindya dengan nada lirih. Dia ingin sekali beristirahat. Oleh karena itu dia harus lirih ngomongnya supaya anaknya tidak terbangun. Mas, si masih belum tahu apakah perawat yang kamu miliki itu benar-benar bersih ataukah dia juga menjadi salah satu penyusup yang dimasukkan oleh Hunter Death melalui perantaraan dari Paman Bill. Jelas Valen kepada istrinya itu. Lalu bagaimana dengan anak-anak ya Mas, kita membutuhkan seorang lagi untuk menolong saat seperti ini loh. Kata Anindya sambil menidurkan Liam dan mulai menggendong Lios supaya Lios juga cepat bisa tertidur seperti Liam. Setelah meletakkan kedua anaknya ke box bayi, Anindya langsung membereskan bajunya yang terbuka akibat menyusui kedua anaknya tadi. Sejujurnya Valen bergairah melihat istrinya yang pakaiannya sedang berantakan. Saat menyusui pun tentunya Valen juga melihat kedua aset besar yang dimiliki oleh istrinya. Tetapi Valen tidak mau melakukannya sekarang. Dia tahu bahwa saat ini dirinya juga masih ditunggu teman-temannya beserta ayahnya. Valen tidak mau membuat teman-teman dan ayahnya menunggu terlalu lama karena dia ingin menuntaskan hasratnya. Terpaksa Valen harus menelan salivanya dengan kasar saat melihat tubuh bagian atas milik istrinya itu terpampang nyata di depan mata. Mas, kamu kenapa sih? Anindya sendiri tanpa sadar melakukan hal itu. Seakan tubuhnya ingin menggoda suaminya. Padahal sebenarnya Anindya tidak punya keinginan untuk menggoda suaminya. Dia juga sadar keadaannya saat ini sangat genting, jadi tidak mungkin kan kalau dia ingin menggoda suaminya. Tiba-tiba Valen menarik tubuh istrinya mendekat kepadanya dan memeluknya dengan erat. Anindya yang kebingungan hanya membiarkan suaminya melakukan apa yang ingin suaminya lakukan. Tapi Valen hanya memeluk tubuh istrinya saja sambil membenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya serta mencium aroma yang sangat menenangkan dari tubuh istrinya itu. Kenapa sih Mas? Tanya Anin sambil membelai punggung suaminya. Biarkan begini saja dulu, sayang. Mas lagi berusaha merecharge kekuatan Mas melalui kamu. Katanya sambil masih memeluk tubuh istrinya. Anindya hanya mendesah dan masih membelai punggung suaminya dengan sayang. Dia tahu persis bahwa beban di pundak suaminya itu sangat berat. Makanya dia berusaha untuk meringankannya dengan cara tidak banyak mengeluh dan selalu melayani apa yang menjadi keinginan Valen atas dirinya. Tetapi Valen memang benar-benar mencintai istrinya itu sepenuh hati. Karena dia tahu bahwa Anindya selain cantik juga memiliki kebaikan hati yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain yang ia kenal. Rupanya Valen sudah merasa tenang, jadi dia melepaskan pelukannya dan memandangi wajah istrinya yang meneduhkan. Sayang, kemungkinan Mas ditunggu oleh teman-teman dan juga ayah. Kamu tidak apa-apa kan kalau aku tinggal? Tanya Valen dengan nada sayang. Ya ampun Mas, ini kan masih satu rumah. Kalaupun kamu keluar, kan paling kamu juga ke ruang meeting kayak tadi. Jadi nggak apa-apa kalau kamu tinggal. Lagian di sini banyak banget orang yang bisa aku panggil untuk menolong pekerjaanku nantinya. Memang mungkin kayak art yang dimiliki oleh Tuan Wong belum sepenuhnya bisa membantu aku, tapi tidak mengapa, paling aku cuman menyuruh mereka untuk memanaskan air susu yang sudah aku bawa di dalam kantong pendingin itu. Kata Anindya sembari menenangkan suaminya itu. Valen kemudian sadar benar juga ya, toh mereka ada di rumah yang sama, jadi seandainya Anindya ada sesuatu yang penting, dia bisa menyuruh pengawal untuk memanggil ia di ruangan meeting tempat ia menginterogasi orang-orang. Baiklah Mas akan pergi dulu ke ruangan meeting menemui teman-teman dan ayah. Kalau kamu ada sesuatu yang diperlukan, kamu jangan sungkan untuk memanggil pengawal di depan pintu ini supaya memanggilkan Mas agar bisa menolong kamu mengurus anak-anak.
kata Valen sambil meninggalkan Anindya sendiri di dalam kamar menemani anak-anaknya. Valen segera memanggil pengawal untuk berjaga di depan ruangan tidur anak-anaknya itu dan memanggil Art milik Mr. Wong untuk membawakan makanan dan minuman buat Anindya karena paling yakin bahwa Anindya pasti lapar setelah menyusui kedua anaknya.